Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lisman Tutuluki. Kembali lagi di video kita, curhatan santuy. Hari ini kita membahas itu keresahan yang beredar di lingkungan kita, pergaulan kita, yaitu soalim ya. Soalim, sok baik, sok religius. Nah, ini yang menjadi salah satu keresahan saya juga yang saya pernah alami. Soalim. Jadi biasa soalim ini dilontarkan oleh teman-teman atau saudara kita itu kepada orang-orang yang dulunya belum baik atau yang dulunya aktivitasnya itu masih kurang baik atau melaksanakan kegiatan yang jarang dilakukan, itu kebaikan yang jarang dilakukan itu terus dilakukan, itu biasa langsung dijas dengan nama sok alim atau sok baik lu. Haha, ini ya, ini sok baik lu, sok alim lu. Ini dia. Nah, ini juga pernah saya alami. Jadi ini paling marak di lingkungan ya. Itu ketika kita mau melaksanakan atau melakukan atau beraktivitas tentang kebaikan itu selalu dikaitkan dengan sok alim. Mas, orang mau baik, orang yang pengen baik kok dibilang soalim? Harusnya kan kita tidak begitu. Harusnya kan kita dukung lah. Walaupun dia kesehariannya itu tidak baik, tapi dia tiba-tiba baik, ya kita harus dukung dan kita harus doakan. Semoga istiqomah. Harus gitu. Gimana ya? Soalim ini bukannya mungkin kalau saya pemikiran saya soalim itu kalau saya melaksanakan kegiatan misalnya kebaikan, contoh mengaji atau sholat yang biasa tidak dilakukan kemudian dilakukan terus dibilang soalim, ya biasa aja lah. Biasa aja. Tapi ini sangat meresahkan ya, ketika teman kita melaksanakan kegiatan ibadah terus dijas orang-orang atau teman-teman itu dengan perkataan yang soalim, itu saya rasa sangat tidak pantas lah. Ini malah akan menjatuhkan teman kita dan bahkan dia tidak akan berbuat baik lagi. Padahal seburuk-buruknya orang yang saya tahu nih, seburuk-buruknya orang pasti dia pengen ada kebaikan walau hanya sedikit di dalam dirinya. Kebaikan walau hanya sedikit dari dalam dirinya. Ketika dia melaksanakan kegiatan yang baik, positif, harusnya kita dukung. Harusnya kita dukung kegiatan. Jangan menjas dia soalim. Soalnya alhamdulillah teman kita sudah jadi baik, alhamdulillah. Ya gitu kan bagus. Ya. Kemudian kalau saya biasa biasa jika ada orang yang memposting, biasa apalagi zaman sosial media sekarang, biasa orang memposting story-nya tentang kebaikan, tentang sholat, tentang mengaji, tilawah dan lain-lain, atau men-share video, terus komen-komen itu dari teman-teman atau saudara-saudaranya itu langsung dibilang, soalim lu, soalim. Ini kan harusnya nggak begitu. Siapa tahu setiap amal-amalnya itu ya cuma di situ yang kebaikan yang didapat, cuma di situ pahala yang didapat oleh orang itu atau yang didapat oleh teman-teman itu. Jadi mungkin pada saat mempostingnya ada yang melihat atau melihat video itu dia langsung tersentuh, kan kita tidak tahu karena hidayah ini kan dari berbagai macam cara yang akan diberikan. Nggak dapat dari secara langsung, mungkin secara tidak langsung dia hanya menonton video atau membaca postingan dan dia dapat hidayah, itu kan dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan nggak kita tahu bahwa hidayah ini kan sangat tidak bisa kita jamin entah itu dari mana datangnya. Jadi siapa tahu dari postingan-postingan itu bisa dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kita tidak tahu. Dan setiap yang kita tahu kan, setiap amal kebaikan walau hanya sekecil biji jarak saja itu dinilai. Jadi dia melaksanakan kegiatan yang positif, insya Allah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada kita hanya mencari-cari kelemahan atau mencari-cari kejelekan dengan menjas orang soalim. Itu bahkan amalan kita yang akan tertolak oleh perbuatan kita. Jadi saran saya sih, kita berbaik sangka saja lah, jangan selalu berburuk sangka, karena berbaik sangka itu paling bagus ya. Jadi dan saran saya untuk teman-teman yang baru hijrah, yang pengen berbuat baik tapi
ada penekanan tentang perkataan-perkataan so alim. Semangat, saran saya semangat dan teruslah berbuat baik karena yang menilai itu bukan teman-teman, yang menilai itu yang memberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, buatlah judgement orang itu adalah motivasi kita bahwa kita berarti kita diperhatikan oleh orang-orang. Jadi tetap berdoa. Tetap berdoa, jangan putus asa dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah kalau kita kebiasaan kita latih tentang dengan kebaikan, insya Allah kita akan selalu akan baik. Allah bisa karena biasa, karena terbiasa dengan kebaikan dari kecil akan menuju ke hal kebaikan yang besar lagi. Jadi semangat untuk teman-teman dan untuk teman-teman yang selalu menjudgment, janganlah kita hentikanlah judgment yang tidak bermanfaat seperti itu. Dan kita harusnya apalagi di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan karena kebaikan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, semangat bagi teman-teman yang selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan positif di bulan Ramadan. Oke, jadi stop judgment yang tidak bermanfaat, yang merugikan diri kita sendiri. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau ada saran-saran boleh di komen di Instagram saya. Oke. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah dan kehilapan karena kesalahan itu berasal dari pribadi saya dan kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.